Mesin. Jasmine. Ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita masuk ke materi ekosistem ya. Nah, sudah ada yang tahu ekosistem itu apa? Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme satu dengan organisme lainnya. Nah, di dalam ekosistem itu terdapat penyusun. Penyusunnya itu ada 3. Ada yang tahu? Ada komponen-komponen biotik, komponen-komponen ekosistem, terus ada satuan-satuan ekosistem, dan interaksi dalam ekosistem. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem itu ada 2. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu komponen yang hidup, yang berasal dari benda hidup. Misal seperti hewan, jamur, tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah yang berasal dari benda mati. Contohnya seperti batu, sungai, suhu, air, udara, dan lain-lain. Apakah sudah jelas? Nah, kita lanjut ke satuan-satuan ekosistem. Nah, di dalam satuan-satuan ekosistem itu terdapat 4 satuan. Yang pertama ada individu, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada kompetisi, dan yang keempat ada biosfer. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama individu. Individu itu adalah berasal dari diri sendiri, fisiologi. Contohnya kayak seperti Ibu berdiri sendiri seperti ini. Nah, yang kedua ada populasi. Populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup yang berada di satu daerah tertentu. Nah, misal contohnya seperti pinguin. Pinguin itu hanya ada di daerah dingin dan itu hanya ada pinguin saja ya. Nah, yang ketiga ada komunitas. Komunitas itu kumpulan makhluk hidup yang berbeda spesies tetapi di daerah sama. Contohnya misal seperti di daerah tersebut itu terdapat ada kambing, ada ayam, ada tumbuhan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada biosfer. Nah, biosfer itu yang berasal dari seluruh muka bumi. Nah, seperti gunung, seperti tanah, seperti makhluk hidup, seperti sungai. Kemudian kita lanjut ke dalam interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem itu ada 4. Yang pertama interaksi dalam ekosistem biotik, yang kedua interaksi dalam komponen abiotik dan biotik, dan yang ketiga ada interaksi dalam ekosistem abiotik, dan selanjutnya ada aliran energi. Dan pertama, contoh dari komponen ekosistem biotik itu apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya itu cahaya matahari menjaga suhu. Itu yang berasal dari interaksi dalam biotik. Nah, yang kedua, interaksi dalam komponen abiotik dan biotik. Contohnya seperti manusia membutuhkan air. Dan ada juga seperti cacing gugur di tanah. Nah, yang ketiga, ada interaksi pada komponen abiotik. Nah, komponen biotik yaitu ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, ada parasitisme, kemudian ada komponen kompetisi dan predasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang simbiosis. Simbiosis apakah sudah pernah mendengar kata-kata simbiosis? Nah, simbiosis itu ada beberapa yang tadi Ibu sebutkan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme.
Di mana simbiosis mutualisme itu simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya seperti bunga dan lebah. Ya. Nah, yang kedua, ada simbiosis komersialisme. Nah, simbiosis komersialisme ini yang satu mendapat keuntungan, yang satu tidak dirugikan. Contohnya seperti semut dan gajah. Ya, bisa dipahami. Nah, yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis parasitisme itu yang satu menguntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya seperti, bisa ada yang tahu? Seperti ini, kutu dan binatang. Yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan ini kompetisi. Kompetisi itu adalah bentuk interaksi antar dua individu yang saling berserangan. Misal kambing menyerang kambing sendiri. Dan yang ada juga selanjutnya itu predasi, di mana predasi itu adalah bentuk antar organisme yang satu sebagai pemangsa, yang satu sebagai memangsa. Seperti rantai makanan, sudah pernah mengetahui rantai makanan? Nah, rantai makanan itu kan ada apa namanya? Ada rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan sebagai pengurang itu ada. Apakah dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan dari apa semua materi ekosistem? Aku bisa bertanya, mengapa manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting? Ya, karena manusia itu memiliki pikiran dan penalaran yang sangat tinggi. Nah, di samping itu manusia juga mempunyai budaya. Nah, manusia itu ada yang sebagai komponen biotik yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Gitu. Yang pertama yang dari sisi negatif yang merugikan, manusia itu bisa merusak lingkungan di sekitarnya seperti reboisasi, pembuangan hutan sembarangan. Yang pada dampak negatif positifnya itu manusia dapat melestarikan lingkungan di sekitarnya. Kenapa manusia disebut sebagai komponen biotik yang sangat penting? Bagaimana? Sudah jelas? Dari semua penjelasan Ibu ingin kalian meresum semua yang telah Ibu sampaikan. Setelah itu nanti dikumpul ya. Dan kemudian sesuai dengan kontrak pembelajaran kita. Jadi tugas di rumah itu mencari referensi untuk materi ke depan, pertemuan